Siapa yang mau sedia? Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, semoga materi yang disampaikan dibutuhkan dan kita terima. Amin. Amin. Oke, jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang ragam bentang alam di Indonesia. Oke, apa? Ragam bentang alam di Indonesia. Oke, jadi anak-anak, di sini ragam bentang alam yang akan disampaikan hari ini kepada anak-anak ada 3. Yang pertama yaitu pantai. Apa? Pantai. Oke, yang kedua adalah dataran rendah. Apa? Dataran rendah. Oke, dan yang terakhir adalah dataran tinggi. Gunung. Iya, betul. Pintar mata. Jadi anak-anak, kita akan masuk pada yang pertama yaitu pantai. Pantai ini pasti tidak asing bagi anak-anak karena sering menjadi destinasi wisata, apalagi yang tinggal di dekat dengan laut. Jadi anak-anak di sini itu sudah menguraikan beberapa bagian atau ciri-ciri dari pantai tersebut. Salah satunya itu merupakan daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Yang kedua, ada pantai yang landai dan ada juga yang curam. Seterusnya, ada pun manfaat dari pantai ini anak-anak yaitu sebagai lahan perkebunan kelapa. Apakah sudah pernah anak-anak kami lihat kelapa di sekitaran pantai? Tidak. Oke, tidak. Iya, ikannya ada di laut ya anak-anak. Tapi untuk pinggiran pantainya digunakan untuk menanam pohon kelapa. Yang selanjutnya yaitu pembudidayaan ikan udang dan kerang. Pasti sudah tidak asing ini bagi anak-anak karena di pantai itu sudah tentu ada lautnya. Jadi di laut itu terdapat ikan, udang dan kerang. Yang selanjutnya yaitu pemukiman nelayan. Pemukiman nelayan ini anak-anak merupakan di mana di sekitar pantai itu tinggal orang-orang yang berprofesi sebagai nelayan. Yang selanjutnya yaitu sebagai objek wisata. Lalu kedua itu dataran rendah. Dataran rendah ini anak-anak ada pun ciri khasnya yaitu ketinggian kurang dari 50 meter di atas permukaan laut. Maaf ya. Yang selanjutnya yaitu ada pun manfaat dari dataran rendah ini. Yang pertama, lahan perkebunan kelapa sawit, tebu, karet dan lain sebagainya. Yang kedua, lahan pertanian seperti sawah, jagung, singkong, bawang merah dan sebagainya. Yang ketiga yaitu pusat permukiman warga. Jadi anak-anak di dataran rendah ini disitulah banyak permukiman warga seperti yang ada kita sekarang itu namanya dataran rendah. Yang seterusnya itu dataran tinggi. Dataran tinggi ini anak-anak ketinggiannya lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Yang selanjutnya yaitu memiliki udara yang sejuk dan tanah yang subur. Terus ada pun manfaat dari dataran tinggi ini yaitu sebagai lahan perkebunan kopi, cengkeh, kakao dan sebagainya. Yang kedua yaitu lahan peternakan sapi perah, dan yang ketiga yaitu tempat reaksi alam dan tempat beristirahat. Nah, setelah kita mendengarkan materi kita hari ini yang tentang alam di Indonesia, Ibu memiliki satu media pembelajaran untuk dibagikan kepada anak-anak semua. Nama media ini anak-anak adalah bilik karakteristik bentang alam. Apa? Bilik karakteristik bentang alam. Pintar aku kan Bu? Apa? Pintar aku. Bodoh. Iya pintar nak. Yang bilang bodoh itu bukan dia yang bodoh. Enggak ya. Kenapa lagi kamu tadi nama ibu? Makanya ada tidak apa-apa ya. Iya ibu. Maaf. Jadi ini namanya bilik karakteristik bentang alam. Sesuai yang sudah kita pelajari tadi, ada tiga bentang alam yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Kenapa gitu kan? Oh, tidak Mana ibu? Oke. Maunya bilang tadi Ya. ya. Ibu bagus dulu begini. Oke, nah di sini ibu meminta 3 orang untuk maju ke depan. Ayo maju. Di sini Bapak meminta
membacakan materi yang sudah tertera di sini. Materi ini tidak jauh-jauh dari materi yang sudah dibuka bacakan. Oke, kepada kami Julia. Iya, ini aku juga. Ini ibu. Ya, terima kasih. Ini jangan diam. Oke, si Messi akan membacakan dataran rendah, Angel dataran tinggi dan Jangan sama plus yang aja. Iya, jangan. Jadi, buka persoalannya biar bisa didengar oleh guru. Oke teman-teman, saya membaca dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Titik. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah dataran bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Oke, lanjut. Pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada juga yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Oke, terima kasih. Silakan, Bu. Ya, kita lanjut. Setelah anak-anak mendengarkan dan menyimak materi yang telah dibacakan oleh teman-teman, di sini Ibu memiliki beberapa informasi yang seputar dengan karakteristik ketiga bentang alam yang ada di Indonesia. Jadi di sini Ibu meminta anak kami yang 4 orang yang masih belum maju untuk maju ke depan. Risma, Berita, Mata, dan Menjadi. Jadi aja, Bu. Jadi aja, Bu. Dengan masalah Perwakilan soalnya lupa kan kita yang tidak apa-apa kalau lupa bisa dilihat di sini. Jadi Ibu akan memberikan contoh. Oke, terima kasih rekan Mata. Jadi anak-anak di sini Ibu memiliki informasi ketiga bentang alam yang ada di Indonesia. Ibu akan mengambil salah satunya, jadi anak-anak nanti dapat melakukan seperti yang dilakukan. Contohnya, daerah yang menjadi perbatasan langsung dengan laut. Menurut anak-anak, karakteristik ini masuk ke pantai kah? Pantai, Bu. Oh, betul. Jadi ini kan masuk ke pantai. Jadi anak-anak mendeteksinya di gambar yang ada pantainya. Jadi memiliki yang disebut ya. Ada politik sama semestik ke ibu. Iya, bukunya dijawab apa? Belum jujur ya, kemana yang kembalikan? Lu kembali. Oke, setelah itu dilempar di gambar yang ada pantai. Oke. Daerah yang menjadi perbatasan langsung dengan laut. Pantai. Iya, betul, pantai. Oke, anak kami Mata, silakan ambil salah satu. Oke, bacakan. pertanian yang berhubungan erat dengan sawah dan wilayah pemukiman padat. Oke, di mana ini? Dataran rendah. Oke, ini dataran rendah. Silahkan dicek saja. Iya, Tapi ibu nanti yang tempel. iya. Oke, terima kasih Mas Al. Kalian sudah jadi. Mari ke depan. Nih bu, orang-orang yang tinggal di sekitarannya berprofesi sebagai nelayan. Oke, nah pantai ibu. Iya, betul, pantai. Silahkan ditempel ya. Dia masih bisa beribu. Iya, Risma di sini ya. Ada dendam bu sama si J. Katanya jam 10 tidak bisa dendam mulai. Tidak boleh ya. Sini aja bu ya. Ini. Kita lagi. Nggak apa-apa, terus lanjut.
Silahkan kita ya. Oke, tepuk tangan. Nah, siapa tuh tadi? Belum. Yang apa? Satu sama doang tadi. Ini sisanya satu. Silahkan baca. Maknanya relatif data. Biasanya pada dalam isyarat berpikir nol sampai perlukan air laut. Ini dataran rendah. Oke, betul. Aku dulu. Tidak. Sudah kamu baca tadi ya? Beda aku membaca. Iya dibacanya I. Berarti di sini. Oke, anak-anak. Demikian materi kita pada hari ini. Berharap materi ini dapat diingat oleh anak-anak dan juga dapat membagikan informasi ini kepada teman-teman. Oke. Sebelum kita mengakhiri Angel. pembelajaran kita pada hari ini, Angel. kita Angel. Angel.